Bahas kabar terkini para idola. Saatnya Drive with Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo listener, selamat siang hari Rabu ya. Waktunya nih Drive with Gita di siang kali ini, siang yang waduh panas banget, tau gak sih akhir-akhir ini, dan juga banyak yang sakit, harus jaga kesehatan. Biasa ya kalau Drive with Gita pastinya menghadirkan narasumber yang keren dan juga mengedukasi banget dong listeners ya. Nah, di Drive with Kita kali ini bisa kamu denger ini, dan harus karena acaranya tuh keren dan asik banget, banyak dinanti-nanti orang. Didengerinnya via streaming di www.nenefmradio.com. Kemudian ini juga on air atau disiarkan di Radio Wali Songo 95.6 FM. Kemudian streamingnya ada di www.walisongofm.com. So buat kamu yang mungkin di hari Rabu ini ada agenda, ada tugas di luar kota, tetap bisa dengerin. Dan jangan lupa ya, yang suka lihat YouTube nih wajib di subscribe dan dibunyikan loncengnya di YouTube kami dan FM Radio. Oke, sampai lupa nih ada narasumber di studio kali ini. Kita ditemenin oleh dua narasumber. Ada Bapak Priyo dan Bapak Arifin. Selamat siang, halo Bapak. Selamat siang. Oke, Pak Priyo mungkin nggak social distancing sama mikrofonnya ya? Oh, iya. Harus deket ya, nggak apa-apa, itu bebas COVID kok ya. Oke. Pak Priyo dan juga Pak Arifin dari Wuling Pekalongan ya? Ya, betul sekali, Mbak. Oke. Ini bagian apa? Bisa dijelaskan, barangkali banyak listeners yang kepo nih. Oh, kalau saya, perkenalkan saya Priyo, saya bagian di koordinator sales, Pak. Oke, koordinator sales. Ya. Kemudian untuk Pak Arifin sendiri, Pak? Oke, iya, saya dengan Arifin untuk bagiannya service. Servis gitu ya. Kita bertemu di bulan kemerdekaan nih Pak ya, 3 Agustus. Udah makan siang? Sudah dong. Udah ya. Wah, udah kelihatan sih wajahnya seger-seger gitu ya. Pasti habis 3 piring nih. Waduh, kebanyakan ya. Oke nih Pak Priyo dan juga Pak Arifin ya. Karena perkembangan teknologi ini yang semakin pesat ya, apalagi sekarang udah 2022, dimana semuanya tuh serba yang namanya digital ya Pak ya. Iya, ya. Iya, termasuk di industri otomotif dan juga yang semakin tahun itu kian beragam nih Pak. Bener banget nggak sih Pak? Betul sekali. Bener banget ya. Iya, dan mobil yang ramah lingkungan seperti hybrid ataupun sampai listrik murni nih ya Pak Priyo dan Pak Arifin ini, tak terkecuali di Indonesia juga sudah merasakan majunya era tersebut ya Pak ya. Betul sekali, Mbak. Yang lagi happening banget nih Pak Priyo dan juga Pak Arifin mengenai mobil listrik nih. Waduh, ini temanya di siang kali ini kayaknya keren banget ya. Wah, keren banget. Keren banget ya. Awangan masih jarang. Apalagi di acara David kita, keren banget dong. Betul sekali. Oke, ngomong-ngomong soal tema di siang kali ini Pak ya, dan kebetulan kita sendiri akan membawa tema mengenai mobil listrik energi bersih yang hemat gitu Pak. Betul. Mungkin banyak orang yang dengar ya mobil listrik gitu, tapi belum tahu mobil listrik ini sebenarnya apa sih Pak? Mobil yang diseturuin listrik, mobil yang ada tegangan listrik, atau gimana nih Pak? Ya, ini Mbak Gita, saya sembari perkenalan dikit dulu ya. Oke. Mungkin mobil listrik adalah baru di Indonesia. Iya. Jadi mobil listrik sudah cukup lama. Iya. Jadi di Amerika juga ada diperkenalkan, terus di Jepang, terutama di negara-negara maju sudah ada. Iya. Cuman memang kan pemerintah sekarang sudah membuka keran mengenai regulasi yang baik untuk listrik, akhirnya para produsen mobil listrik Iya. membangun pabrik, dan kita akan juga jualan akhirnya Iya. di Indonesia. Mm-mm. Karena pangsa pasarnya masih cukup luas. Iya. Masih jarang orang yang pakai mobil listrik, sekarang masih pakainya untuk energi Pak mungkin konvensional. bisa lebih dekat lagi nih. Oh, Iya, iya. itu mic-nya pengen deket-deket sama Pak Priyo ya. Siap Mbak Gita. Ya, jadi gini Mbak Gita. Kesempatan kita cukup luas, Iya. terutama di tempat kami yang kita juga produksi mobil listrik, jadi memperkenalkan produk baru. Iya. Produk baru ini gampang-gampang susah, tetapi intinya dari segi karena ada ramah lingkungan, Iya. hemat energi,
ya saya rasa masyarakat akan menerima gitu sih Mbak. Oh gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri ini mobil listrik itu udah cukup terkenal atau masih tertinggal dari negara-negara lain nih Pak? Kalau dibilang terkenal, ya memang terkenal. Kita mobil listrik ada, cuman kita masih belum bisa, masyarakat masih belum terima karena mungkin cara ngecasnya di mana nih Pak? Iya. Terus Pak ini sama bensin murah mana nih Pak? Iya. Nah, gitu banyak pertanyaan seperti itu. Mungkin dengan ada siang lebih dengan Mbak kita, sebagian pendengar dari Radio Wali Songo bisa tahu betapa hematnya mobil ini. Tetapi memang ya bahasanya lebih sedikit pricey lah untuk masalah awal belinya. Tapi pada saat maintenance jauh lebih murah sih Mbak. Waduh, udah dijelasin ya pengertian dari mobil listrik. Dan juga untuk listeners yang pengen berpartisipasi nih Pak ya, yang pengen tanya-tanya di siang kali ini boleh banget di 081 70 956. Nanti sesi telepon juga bakal kita buka di 424870. Intronya sampai situ dulu Pak, biar pada penasaran ya. Oke, nanti sesi berikutnya kita bahas lebih dalam lagi. Kali ini sesuai requestan dari Pak Priyo ya, katanya pergi pagi pulang pagi gitu Pak, nggak sekalian pergi lebaran pulang lebaran gitu Pak. Oh itu Bang Tayyip ya. Oke. Jadi untuk listeners tetap stay tune barengan Gita Sinta, tentunya di Drive with Gita. Oke, hey young listeners, balik lagi barengan dengan Gita Sinta di Drive with Gita dan masih ngobrolin seputar mobil listrik energi bersih yang hemat. Jangan lupa ya untuk kamu yang punya akun YouTube, wajib banget di subscribe akun YouTube kita di NenFM Radio. Kemudian bisa didengerin nih di www.nenfmradio.com dan juga ini di on air kan di 95.6 Radio Wali Songo FM. Masih semangat Pak Priyo, Pak Arifin? Semangat dong. Harus semangat ya, apalagi nih di bulan kemerdekaan ya. Harus semangatnya tuh membara gitu ya Pak, menggebu-gebu. Oke. Kita penasaran banget nih, kita lanjutin lagi ngobrolin seputar mobil listrik nih. Kalau tadi penjelasan dari mobil listrik udah dijabarkan ya Pak Priyo dan juga Pak Arifin. Kemudian kalau jenisnya itu apa aja sebenarnya Pak? Jenis dari mobil listrik. Oke. Saya jelaskan ya untuk mobil listrik. Ada berapa macam? Satu BEV, baterai electrical vehicle, itu yang seperti Wuling luncurkan itu termasuk dalam BEV. Iya. Kemudian ada PHEV, itu plug-in hybrid electric vehicle. Iya. Itu jadi konsepnya sih mesinnya ada dua, yang satu pakai mesin biasa pakai bensin, yang kedua pakai listrik. Kemudian HEV yang ketiga, itu sama juga, cuma kalau yang tadi PHEV itu bisa diisi listrik sama bisa diisi bensin. Kalau yang HEV cuma bisa diisi bensin aja, nanti motornya yang ngisi ke baterai listrik. Mungkin itu tambahannya yang FCEV itu, mungkin fuel cell electric vehicle, itu lebih ke tenaganya hidrogen, bahan bakar hidrogen itu. Jadi tampaknya kalau di Indonesia belum bisa masuk. Ya. Dan dari berbagai jenis itu mana sih Pak yang lebih unggul? Kalau lebih unggulan untuk saat ini ya lagi tren itu yang BEV, baterai electric vehicle. Oh itu. Dikarenakan mungkin lebih mudah ya. Lebih mudah. Mungkin ya kayak HP lah, tinggal kayak HP ya. Habis cas selesai pakai lagi. Oke. Dan juga kita tadi tertarik dengan masalah baterai nih Pak. Baterai dari mobil listrik sendiri mungkin orang itu ngiranya kayak handphone gitu ya, di charger gitu ya Pak ya. Sebenarnya tuh berapa sih kapasitas dari baterai mobil listrik dan berapa jarak tempuh yang bisa dicapai dari baterai listrik kalau di charger bahasanya Pak ya? Di charger penuh. Kalau di charger penuh, kalau yang dari Wuling sendiri itu untuk yang long range ada yang 26,5 kWh. Itu bisa menempuh 300 km. Itu untuk pengisian casnya sekitar 8 jam. Jadi dengan 8 jam nanti bisa dipakai 300 kilo. Iya. Cocok gitu buat di kota-kota. Iya, dan itu kalau beli mobilnya dapat chargernya pasti kan ya? Pasti kayak beli handphone gitu Pak ya. Iya.
USB ada kelengkapannya juga. Lah itu kalau misalnya kita lagi perjalanan jauh nih Pak, kita lupa ya ternyata bawa chargernya. Apakah udah ada stasiun pengisian chargernya dari mobil listrik? Ada. Nanti ada SPKLU gitu, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Iya. Itu nanti ada di beberapa tempat. Kalau mungkin keadaan darurat bisa juga mungkin ke tetangga atau orang yang ditemuin kan bisa numpang Iya. cas. Waduh, Asal yang gitu penting ya. bawa cas aja. Iya. Itu biayanya kira-kira berapa tuh Pak? Sekali cas untuk 26 kWh sekitar 50.000 saja. 50.000? Kalau dihitung-hitung ya. 50.000 Waduh. saja Iya. bisa menempuh 300 km. Padahal kalau mobil konvensional yang biasa ya, 50.000 itu paling jaraknya dapat berapa kalau kita ngisi bensin kayak itu pakai bahan bakar gitu ya Pak ya? Iya, kalau kendaraan konvensional mungkin 10/10-nya, Oh, sekitar waduh. 30 kiloan itu udah habis 50.000. Waduh, itu mobil listrik itu selain ramah lingkungan juga ramah di kantong gitu ya Pak ya, kayaknya pas banget kayak kaum milenials gitu. Waduh. Jadi barangkali abis ini kita dapat nih yang mobil listriknya ya. Kemudian kalau masalah perawatan sendiri nih Pak Arifin dan Pak Priyo, perawatan dari mobil listrik itu susah nggak sih, ataupun kita harus mengeluarkan biaya ekstra untuk perawatannya? Kalau perawatan malah jauh lebih murah dibanding mobil biasa. Loh, kok bisa nih Pak? Ini karena kan nggak perlu ganti oli. Nggak perlu ganti oli ya? Iya. Waduh. Mesinnya udah jadi motor sama baterai, jadi udah nggak ada oli-oli di situ. Iya. Cuman biasanya sih tinggal penggantian kampas rem karena kan sering dipakai. Paling penggantian part-part itu aja sih Pak. Oke, dan juga tahun ini semakin modern ya Pak ya. Smartphone aja tuh kayaknya udah semakin canggih ya. Betul. Ada yang transparan, ada yang ini, ada yang ini. Nah, kalau fitur yang terdapat di mobil listrik ini pastinya nggak kalah modernnya juga dong. Betul. Untuk mobil listrik kami itu sudah dilengkapi dengan IoV Pak. Jadi IoV ini Mbak kita nyebutnya Internet of Vehicle. Iya. Jadi mobil ini bisa dioperasikan lewat handphone. Iya. Mbak kita nggak perlu bawa kunci lagi, Mbak kita dengan handphone bisa mengakses mobil. Gitu ya. Itu mudah sekali. Mudah banget ya. Mudah banget. Pakai HP aja gitu Pakai ya Pak ya. bisa. Waduh. Kemudian fitur lainnya apa nih Pak, fitur unggulan? Fitur unggulan yang pasti kita yaitu fiturnya adalah fitur listrik. Untuk internet sudah connect, MID-nya sudah kayak mobil mewah, itu fitur utama. Dan jangan lupa kita juga, daripada penasaran, untuk teman-teman yang di Pekalongan, Iya. bisa lihat unit kami kemudian tanggal 9 sampai 10 Mbak. Itu kita akan display di Bank BCA, kalau enggak di Plaza. Nah, kita akan display khusus di Pekalongan Mbak, 2 hari. Jadi kalau teman-teman pendengar di sini mau lihat mobil listriknya kami dan mau lihat fiturnya, kesempatannya ya besok tanggal 9 dan 10. Iya. Gitu, Barangkali bisa langsung bungkus gitu. boleh Ya, bungkus-bungkus inden aja. dulu Mbak, inden kita sudah cukup, Jawa Tengah sudah cukup lumayan banyak. Iya. Memang masih didominasi di perkotaan ya Mbak. Iya. Memang turnover tinggi di perkotaan tuh yang membutuhkan mobil yang kecil, gesit, terus hemat bahan bakar. Ya kemungkinan masih mendominasi. Tapi saya yakin Pekalongan juga bisa mengikuti kok. Iya. Banyak bos di sini kok. Oke, mungkin para kaum milenial nih yang pengen Bisa banget banget. ya, pengen banget mobil listrik minta dibeliin sama papa, mama, atau beliin ayang ya. Ayang buat itu maksudnya buat lamaran. Ya, mas kawin. Mas kawin, wah itu keren-keren banget ya Bisa Pak banget, ya. bisa banget. Kita kepo banget nih Pak, cara nyarjernya itu kayak chargernya tuh bentuknya tuh gede, kecil, atau gimana nih Pak? Kita ya mirip sebesar hair dryer Mbak. Nah, sebesar itu kita bisa langsung colokkan ke listrik atau ke rumah dengan minimal daya yang di rumah itu minimal di 2200. Oke. Gitu. Jadi memang kalau misalkan daya rumah tidak sampai 2200, ya harus ditambah karena nggak akan kuat. Gitu Pak Riven ya? Ya, benar sekali. Iya. Nah ini yang jadi pertanyaan kita pribadi, mungkin mewakili orang-orang ya. Boleh. Pajaknya gimana Pak? Oh, pajaknya sangat disupport sama pemerintah, apalagi pemerintah gencar untuk menggemborkan atau membumingkan bahwa kita harus
hemat energi dan Iya. ramah lingkungan. Pajaknya kalau boleh dibilang ya ratusan ribu aja, nggak Ratusan sampai ribu aja. untuk tipenya kita. Iya, berarti ada pajaknya ya Pak ya tetap Pasti ya. dong, tahunannya ada. Kita sebagai warga yang baik harus bayar pajak. Iya benar kan, mensupport ya namanya pembangunan. Betul. Gitu ya Pak ya. Kemudian nih Pak, ngomong-ngomong soal pasal. Waduh, ingat pasal kan pastikan ya Pak ya. Kalau regulasi dari pemerintah sendiri di PP nomor 74 tahun 2021 nih Pak ya, tentang pajak pertambahan nilai barang mewah menjadi 0% Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya, saya senang sekali karena pemerintah mengasih PP ini untuk mentargetkan memang kemungkinan sih pernah saya dengar artikel bahwa kemungkinan di 2040 memang pernah diwacanakan untuk switch dari kendaraan yang konvensional ke listrik gitu. Sedangkan pemerintah di sini menjadikan pajak bawang merah ke 0% ya cukup mensupport. Harusnya konsumen menerima karena apa? KPNB-nya kan jadi lebih tadi nol kan gratis Iya, kan? jadi nol jadi iya, gratis pajaknya ya, lebih Pak. murah dong. Iya, waduh, itu kalau ada yang gratisan gitu tuh kita paling depan sih sebenarnya. Ya. Kayak suka banget gitu ya Pak. Aduh, habis ini dapat mobil guling gratis, wah itu suka banget ya. Nah, kita berhayal dulu ya, oke. Dan mobil listrik ini tuh mengedepankan yang namanya ramah lingkungan ya Pak ya. Betul sekali. Gimana sih Pak antusias masyarakat terhadap adanya mobil listrik sendiri dan bagaimana nih strategi dari pihak Wuling nih untuk mensosialisasikannya gitu? Ayo. Wah, ini pertanyaan. Ya gini, kita strategi kami yang pertama kita selalu mensosialisasikan tentang energi listrik atau mobil listrik ini sebenarnya karena masyarakat cukup awam atau baru mengenal mobil ini. Apakah nanti mobil ini dicolokin di rumah terus kuat atau seperti apa? Makanya pada saat kita konsumen mau beli mobil listrik, kita akan edukasi ke konsumen dulu. Apa-apa yang perlu di konsumen siapkan pada saat mobil ini sampai di rumah. Cara pengecasan, berapa minimal untuk daya yang di rumah, berapa lama. Jadi kita informasikan, jangan sampai nanti konsumen sudah beli ternyata nggak bisa pakai, kan susah gitu. Listriknya berapa Pak? Harus berapa minimal? Itu 2.200 dayanya. Gitu ya. 2.200 ya cukup lumayan besar untuk sekelas rumah lah ya. Iya, berarti mungkin yang dayanya masih under itu, di bawah itu mungkin tambah daya dulu gitu ya Pak ya. Oke. Sebenarnya gini, keunggulannya kita adalah bisa dicas di rumah tanpa ada atau SPKLU yang sekarang banyak marak itu di rest area atau enggak di dealer. Nah, keuntungannya kita itu jadi bisa ngecas langsung di rumah. Dan kalau memang mau ada fast charging kita juga menyediakan. Misalnya Pak Arifin tadi kan sampai 8 jam nih setelah iya betul sekali. Tetapi kita juga menyediakan untuk fast charging untuk para milenial yang fast mover. Waduh, kesana kemari ya. Giling terus Pak, biasa anak muda tuh lagi rentan-rentannya patah hati, putus cinta gitu. Itu Mbak Gita. Kemudian kalau dari Wuling sendiri produk dari mobil listriknya tuh namanya apa nih Pak? Namanya RAV ya Pak Arifin ya. Ya, RAV. RIV, oke. Fitur modern yang ada ini kita baca nih ya, ada auto parking. Itu tuh automatic parking itu apa sih Pak? Sebenarnya ini itu bukan auto parking dan kebetulan kita masih EPB aja, electric parking brake. Jadi dari mobil kecil itu sudah handremnya udah pakai tombol, terus giginya sudah pakai sistem geser. Tidak kita harus masukkan gigi 1, 2, 3, sistem geser aja. Jadi memudahkan para kaula muda, para ibu muda, dan para eksekutif muda yang pengen move-nya cepat. Jadi konsep mobil kita kecil, gesit, irit. Nah gitu ya. Kemudian kalau ngomong-ngomong soal yang namanya kecelakaan, menarik deh Pak, karena semakin tahun itu banyak banget yang terjadi, angka kasus kecelakaan itu semakin meningkat ya Pak. Nah, apa sih fitur keamanan yang ditawarkan oleh mobil listrik dari Wuling ini? Oh iya, baik. Semua mobil pasti akan
menerapkan fitur selamatan baik pedestrian untuk Iya. jalan kaki maupun untuk para pengguna sendiri atau driver. Iya. Kita pasti ada airbag-nya, terus ada EPB, EDB, sistem pengereman, ABS juga ada, komplit. Jadi kecelakaan pasti tidak dapat dihindarkan pada saat kita akan melakukan perjalanan, pada saat kita lengah atau apa ya sebisa mungkin dari diri kita sendiri lah. Oke. Walaupun fiturnya sudah komplit, tetapi kalau kita ngantuk, Waduh, apa dalam pengaruh minuman keras gitu nggak boleh ya Pak ya? 3 dewa ya Pak ya. Waduh, nggak boleh juga untuk listeners yang mengendarai mobil atau apapun itu kalau belum punya SIM. Betul sekali Mbak Gita. Nggak boleh ya, Nggak boleh. harus bikin SIM dulu ya Harus Pak punya ya. SIM dulu. Oke, dan biasa sih Pak, kalau kaum milenial ini seneng banget ya ambil mobil yang desainnya tuh unik, yang desainnya tuh bagus, desainnya tuh cantik ya. Kalau dari Wuling sendiri ini adakah desain untuk kalangan milenial? Kemudian apa aja sih spesifikasi mobil listrik dari brand Wuling sendiri Pak? Nah gini, untuk milenial dan tempat kita sangat support untuk para teman-teman yang milenial ini karena warnanya kita dari 5 warna ini termasuk warna-warna yang sangat menggugah selera untuk dipakai. Jadi kalau pakai, wow itu Bagita tuh yang pakai. Nah, waduh, warnanya ada kuning, ada pink, ada hijau, putih, biru. Nah, untuk warna-warna untuk memang kaum muda banget gitu loh. Jadi itu strategi kita karena memang kita mau ngarah ke segmentasi yang seperti itu. Iya. Itu terus milenial mungkin tanya, Pak ini baterainya tahan lama enggak nih? 5 tahun apa berapa tahun nih? Karena kan biasa anak-anak sekarang kan pengennya bagus dan tahan lama kan. Murah juga Pak. Murah juga. Itu ya anak muda. Nggak usah khawatir. Ya. Kita udah uji coba untuk baterainya kita total 8 tahun ya Pak Arifin ya? 8 tahun Pak. 8 tahun. Itu garansinya kita 8 tahun. Sewindu ya Pak? Sewindu. Lagunya tulus ya. 8 tahun ini di saat itu masih ada garansi 8 tahun dan kalau 8 itu masih sekitar 80%. 80% dan keadaannya masih 80%. Pak, tahan air enggak? Tahan air ya? Tahan air. Tahan air. Ya, kita mau tahan air ya, jangan anti air. Tadi anti berarti nggak boleh kena air. Iya, kita tahan itu kalau hujan gimana gitu bisa, Pak? lewat banjir bisa, baterai pun kita udah uji coba, kita masukkan ke air yang bisa menampung baterai tersebut, ya kita uji, kita nggak ada konslet. Oh gitu, iya, waduh, semakin menarik ya Pak ya pembicaraan kita mengenai mobil listrik ini di acara Drive With kita pada nanti. Karena udah banyak banget nih ya atensi yang udah masuk, bakal kita bacain satu persatu dan setelah ini sesi telepon juga bakal kita buka nih Pak. Oke, siap menjawab pertanyaan ya? Jangan. Oke, sambil relax kita dengerin lagunya dari Dewa. Aduh, kesukaannya siapa nih? Ini lagu Patah Hati Sejuta Umat nih yang menurut kita. Ada Pupus masih di Drive With kita. Yang keren banget dan banyak yang mendengarkan via streaming. Dan selamat siang untuk yang lagi streamingan di www.nfmradio.com ataupun www.walisongfm.com. Dan jangan lupa ya, pokoknya akun YouTube kita di subscribe kemudian dibunyikan loncengnya. Untuk sesi telepon kita buka di 424870. Kali ini kita masuk di sesi pertanyaan. Udah siap ya Pak ya? Pertanyaannya ini ada Bos Billy nih, ini kayaknya bos batik dari Kedung Muni. Boleh. Bos Billy Setiawan. Katanya harganya berapa dan udah dirilis belum di Kota Pekalongan? Satu lagi kalau mau ngisi bahan bakar gimana? Ini bukan bahan bakar ya, charger maksudnya. Ya, kalau harga kita range di angka 200 juta sampai 300 juta. Range-nya segitu, terus nanti bisa tanya ke kantor aja main di tempatnya kita ya Mbak Gita ya, di daerah Bang Jo Penelawan ya Mbak ya. Iya, oke. Di situ. Nah, untuk casnya itu tinggal colok aja ke listriknya di rumah, ya kayak colok HP gitu aja. Pak siapa namanya Pak? Billy. Nah, Bos Billy. Itu Bos, tinggal colok aja Bos. Nggak usah khawatir, yang penting dayanya listrik di rumah oke.
Itu aja Mbak Gita. Gitu ya. Betul. Kemudian yang berikutnya lagi udah dijawab untuk Bos Bill, langsung aja ke showroomnya ya, keseles gitu ya Pak ya. Boleh. Oke. Selanjutnya nih ada yang tanya dari Mas Ubi di Pekalongan. Ini ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, apa sih pengaruh positif terhadap lingkungan dari penggunaan mobil? Kemudian pertanyaan berikutnya, apa kelebihan dari mobil listrik sehingga dikatakan sebagai teknologi yang ramah lingkungan? Nah, yang kelebihan nanti Pak Arifin. Oke. Nah ini, kalau saya pengaruh lingkungan pasti sangat berpengaruh. Iya. Karena gini, dengan mobil konvensional kita pasti mengeluarkan gas CO2 yang mengakibatkan polusi udara. Iya. Dengan mobil listrik ini kita nggak menghasilkan CO2 sama sekali, jadi lebih ramah lingkungan tentunya. Misalkan kalau di belakang mobil listrik tuh nggak ada bau asap knalpot dari belakang kita. Mbak kita kan sering kan ada bis atau motor asapnya keluar kan ngebul semua itu skincare kayak sia-sia gitu kalau kita ya. Betul. Untuk yang kedua silakan Pak Arifin. Oke Pak. Tadi pertanyaannya kelebihannya ya Pak? Iya. Untuk kelebihannya jelas yang pertama nggak perlu isi bensin. Nggak perlu isi bensin. Terus perawatannya jauh lebih murah dan lebih mudah. Iya. Terus kemudian untuk jarak tempuh. Untuk jaraknya bisa lebih jauh dibanding dengan motor pakai konvensional. Konvensional. Itu keunggulannya itu keunggulannya. Sementara masih itu dulu, nanti tak tambahin. Oke. Nambahinnya di mana nih? Aduh. Oke. Mobil listrik ini kan konsumen belum pada punya ya. Biasanya kalau sudah ada yang punya, konsumen lebih akan banyak testimoni, bahasanya gitu. Kalau udah testimoni, merasakan sendiri sensasinya mobil listrik dengan tanpa suara. Pertama bingung, biasa yang anak cowok belayar nih nggak bisa belayar nih. Iya. Nah, gitu. Jadi kita tunggu aja juga, kita akan display mobil listrik kita di Pekalongan. Silakan para pendengar dari Radio Wali Songo bisa mampir ke tempat kita, kalau nggak di besok event kita di BCH gitu. Iya. Dan juga banyak yang nanyain giveaway-nya apa nih Pak? Oh, giveaway-nya boleh. Apa oh iya, sekalian promo nih untuk kita di Pekalongan sendiri. Kalau kita kalau teman-teman membutuhkan mobil unit yang ready di tempat kita, yang mendengarkan ini khususnya untuk pendengar yang Mbak Gita, spesial kami kasih cashback 10 juta. 10 juta rupiah, ini keren banget. Langsung. Ini semua jenis ya, nggak cuma listrik ya. Nanti saya masih bisa negosiasi lagi, masih mau tambah boleh, asal bilang saya dapat info di Mbak Gita. Oh gitu ya, dengerin Drive With Gita gitu ya. Keren. Sebenarnya kalau motor listrik itu kan torsinya merata, dari RPM rendah sampai kecepatan tinggi pun torsinya merata, jadi tidak masalah ya kalau ditanjakan. Itu untuk mode transmisinya juga tetap sama aja, kinetik, posisi D, dan cukup itu. Ini Mbak Gita, kadang yang nggak tahu mobil ini ada tenaganya terus. Iya. Jadi tidak ada istilah ngepos kasarnya gitu. Jadi mobil listrik ini akan selalu mengisi pada saat ditanjakan. Gitu Mbak, benar ya? Iya. Lebih istilahnya seperti itu. Iya. Gitu. Lanjut, ini ada yang udah tanya lagi Bapak Sudipyo yang ada di Kedung Muni. Katanya untuk Bapak Priyo dan Bapak Arifin ingin tanya apakah di Wuling Pekalongan ada promo test drive untuk mobil bagi masyarakat, dan apakah bisa booking bila kita mau servis mobil di Wuling biar nggak antri, biar apakah bisa juga tukar tambah nih gitu. Baik Pak Sudipyo, terima kasih. Ya, pertama Bapak bisa mendapatkan test drive booking, bisa. Test drive kita gratis Pak. Bapak mau milih unitnya kita ada Almas, ada Fortes, ada Convero. Bapak bisa gratis di sana. Dan booking juga Pak Rin nanti bisa menyampaikan nomor telepon yang Bapak booking. Iya. Ini terima kasih nih Pak Sudipyo, kelihatannya customer kita nih Pak. Iya, waduh. Gini Pak, terima kasih. Iya. Karena sudah ini. Terima kasih Pak, sudah tanya Pak, dengerin kami nih Pak. Nomornya di bawah Pak. Siap-siap. Untuk booking service bisa dilakukan di nomor 0811 2897 168. Ready 24 jam. Oke, 24 jam ya. Jadi nggak asal antri-antri gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian ada Mbak Ismawati di Kebun Rawo Pucang nih Pak.
mau tanya nih, kayaknya pertanyaannya sama seperti Pak Warjo. Kalau pakai mobil listrik ini bisa ngebut nggak kalau nanjak, baterainya cepet ngedrop nggak gitu? Nah gini, semua kendaraan bisa dipacu dengan maksimal. Ngebutnya Mbak sama ngebutnya saya kan berbeda. Iya. Jadi ngebut di perkotaan sama ngebut di mungkin di luar kota kan berbeda. Intinya mobil ini didesain untuk perkotaan, jadi kalau bisa jangan ngebut, Mbak. Jangan Lebih ngebut ya. aman. Iya, nanti benjut gitu ya. Waduh. Ini buat lari masih bisa, nggak Iya. kayak mobil bongkar ya. Jadi ini mobil, jadi masih bisa di kecepatan 80 juga bisa, di kecepatan 90 juga bisa. Oke, gitu udah terjawab ya. Jadi nggak usah ngebut-ngebut lah, apalagi kalau yang bawa tuh cewek ya. Gitu. Kemudian ada lagi yang bertanya nih, ada Mas siapa? Mas Ulil yang ada di mana tadi? Di Batang. Mas Ulil di Batang. Katanya di Indonesia yang Anda tahu ini bagaimana persiapan pemerintah menyiapkan infrastruktur stasiun pengisian listrik? Ini saya bantu jawab. Iya. Mas Ulil ya, Mas Iya. Ulil kalau memang sudah punya kendaraan listrik, misalkan bukan dari Wuling atau misalkan dari brand lain, dari Hyundai, dari apapun teman-teman kita yang otomotif, itu Mas Ulil bisa download aplikasi SPK LU, jadi stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum. Iya. Jadi di situ aplikasi akan tertera tempat-tempat mana yang tersedia untuk charging bahasanya kita ya. Iya. Jadi kalau di sini di Batang Peleri itu sudah ada pengisian bahan listrik untuk di rest areanya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau di tempatnya kita, apalagi Wuling lebih gampang, tinggal colok di rumah. Gitu, nggak usah khawatir. Kalau mau keluar kota jangan jauh-jauh. Gitu. Jadi kalau mau di luar kota ya bisa lah, jaraknya kita 300 ya Pak Arifin ya. Cuma memang yang kita bawa ininya, bawa chargingnya kita nggak bisa bawa. Kayak hair dryer persis kok. Nggak usah khawatir. Cuma memang pengisiannya kita perlu sedaya di minimal di 2200 dan maksimal pengecasan kita untuk dapat 300 km sekitar 8 jam gitu Mbak Dita. Oh gitu, jadi gampang banget ya. Dan jangan lupa untuk yang pengen mendapatkan giveaway menariknya nih Pak ya, bisa nanti kalau ada pameran datang, kemudian saya kemarin dengerin Drive with Gita loh gitu, nanti bisa dapat potongan 10 juta rupiah gitu ya Pak. Betul. Oke, dan waduh ternyata waktunya Pak ya, waktunya udah sangat mepet sekali nih ya, nggak terasa 1 jam itu. Dan terakhir nih mungkin Pak, harapan ke depan dengan adanya mobil listrik di Indonesia. Harapannya sih dengan adanya mobil listrik tentu lebih menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Iya. Itu kan juga untuk menekan polusi juga. Apalagi dengan harga BBM yang sekarang yang melambung tinggi gak karuan, itu kan kendaraan listrik sudah benar-benar opsi yang terbaik lah untuk saat ini. Iya. Gitu ya Pak. Iya. Iya, semoga juga beralih ya ke yang ramah lingkungan gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk Pak Priyo dan juga Pak Arifin dari Wuling Pekalongan di pertemuan kita Drive with kita di siang kali ini ya Pak ya. Semoga sukses terus ya, apa yang diinginkan juga tercapai. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Sudah cukup mungkin. Kalau memang pengen data lebih lanjut informasi dari kami berdua, baik mau servis atau one sales, kita juga membuka dealer kami di Jalan Kiai Mansur nomor 162. Silakan Bapak Ibu, Mas Mbak, terus derek kang pendengarnya Wali Songo, mampir tempatnya kita bisa bantu apapun kebutuhan unit Bapak Ibu, mau mobil, yang mau SUV atau MPV, kita bisa bantu Mbak kita. Atau mau tanya mobil listrik, kita juga bisa bantu. Bisa banget, gampang banget ya, tinggal datang aja gitu ya Pak ya. Terima kasih untuk Pak Priyo dan Pak Arifin atas waktunya ya. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan gitu. Dan juga untuk listeners yang selalu nungguin Drive with kita, pokoknya selalu akan ada narasumber yang keren-keren banget dan pastinya mengedukasi ya. Jadi untuk kamu yang penasaran nih, kira-kira di minggu depan ada narasumber siapa?
Stay tune terus di sini. Bisa didengerin di www.nenfmradio.com. Kemudian juga disiarkan di 95.6 Radio Wali Songo FM Pekalongan. Streamingnya ada di www.walisongofm.com. Dan jangan lupa ya Pak ya, mensubscribe akun channel YouTube kita di Nen FM Radio. Kemudian subscribe, di like, comment, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih untuk Pak Priyo, Pak Arifin. Kita berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tahu kan berita terkini idola tanah air? Drive With Kita bisa kamu dengerin melalui website di www.nenfmradio.com dan lihat melalui akun YouTube Nen FM. Sampai jumpa minggu depan.